Saya udah lama belajar, tapi nggak hafal sintaksnya. Gimana dong? Kita akan bahas itu. Untuk kamu yang berada di awal fase-fase belajar atau praktek programmingnya, biasanya ngerasa ketika lagi ngoding, aduh nggak tahu ya sintaksnya apa ya, kok error di sini, harusnya ngetik apa ya? Atau sekedar mau manggil metode, fungsi yang baru dipelajari udah nggak inget. Nah, beberapa kali saya mendapat komentar atau keluhan ini kalau kak saya nggak bisa hafal nih sintaksnya padahal udah berapa kali belajar. Nah, kabar baik dari masalah ini bukanlah masalah. Kita tidak perlu menghafalkan sintaks. Jadi, saya nggak tahu apakah teman-teman sudah tahu kabar ini atau tidak, tapi kita punya internet di mana kita bisa melihat apapun yang ingin kita cari. Jadi ketika teman-teman lupa, aduh saya harusnya nyari apa ya di sini atau nulis apa ya, teman-teman bisa melihat internet, melihat buku dan sumber belajar lainnya. Sudah banyak argumen tentang bagaimana kelemahan sistem pelajaran kita di sekolah, di mana kita memang didik, paling tidak pada saat saya sekolah memang dididik untuk menghafal. Saya tidak tahu seperti apa sekarang kasusnya, tapi memang diajarkan untuk menghafal, entah itu tahun-tahun, waktu. Mungkin kalau waktu itu saya belajar programming pun akan disuruh hafal pelajaran programmingnya. Kenapa? Karena pada saat ujian kita tidak boleh open book, alias kita nggak boleh nyontek, kita nggak boleh ngelihat sumber belajar. Nah, padahal nih di dunia nyata kita boleh melihat sumber lain atau boleh melihat sumber belajar. Nggak ada kantor yang pada saat dunia nyata nanti teman-teman kerja, oh silahkan ngoding, tapi kamu nggak boleh Google ya, harus dari hafalan kamu. Nggak ada seperti itu. Teman-teman boleh Google atau teman-teman dianjurkan untuk memanfaatkan sumber belajar yang ada atau memanfaatkan semaksimal mungkin informasi-informasi lain yang sedang bertebaran. Jadi tenang aja ketika teman-teman merasa nggak hafal sintaks, ini bukanlah sebuah masalah, ini adalah hal normal. Teman-teman tidak perlu menghafalnya karena di dunia nyata kita boleh melihat buku, kita boleh melihat tutorial atau mencari referensi-referensi yang lain. Nah, sekarang apakah setiap kita ngoding kita ngelihat internet atau setiap kita ngoding kita ngelihat sumber lain? Nah, tentu ini nggak efisien, tapi tenang aja, semakin sering teman-teman ngoding atau semakin sering teman-teman prakteknya, secara natural atau secara alami teman-teman akan ingat si sintaksnya itu sendiri. Nah, dunia pun sekarang semakin canggih nih untuk teman-teman programming. Sekarang kalau buka text editor atau tempat dia ngodingnya, biasanya akan muncul suggestion atau saran apa yang teman-teman mau ketik. Misalnya baru ngetik while, udah muncul langsung tuh blok while-nya. Kita langsung lihat, oh begini toh cara sintaks penulisan for loop misalnya. Atau kita baru nulis if, langsung dibikinin blok if dan juga blok else-nya. Nah, ini contoh gimana sistem lingkungan kita pun akan semakin canggih, akan semakin support, tidak membutuhkan kita menghafalkan sintaksnya. Nah, belum lagi kita bicara kecanggihan AI sekarang, di mana kita baru niat ngoding mau ngetik sesuatu, kita baru nulis komentarnya atau baru nulis to-do list-nya. Sekarang sudah ada seperti fasilitas dari GitHub Copilot misalnya, atau ada OpenAI juga mengeluarkan, di mana dia akan ngebantu coding kita dengan sumber-sumber informasi dan data-data yang udah dia kumpulin sebelumnya, langsung dimunculin blok kode yang kita mau, bukan hanya sekedar suggestion aja. Nah, ini contoh perkembangan-perkembangan yang ada di dunia coding pada saat kita melakukan codingnya itu sendiri. Kita nggak tahu di masa depan akan datang tool-tool yang semakin canggih lagi. Yang jelas, jawabannya kalau teman-teman merasa sulit menghafal atau tidak hafal, kabar baiknya teman-teman tidak perlu menghafal sintaksnya. Ada satu hal lagi yang membuat kita nggak perlu menghafal sintaks, yaitu kemungkinan selama teman-teman belajar atau berkarir di dunia coding ini, teman-teman akan bertemu dengan lebih dari satu bahasa program. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau kita sekedar mau menghafal satu bahasa program aja, nanti pasti jadi bingung ketika kita pindah bahasa program lain. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mengerti, bukanlah menghafal. Nah, mengerti pun ada mungkin agak rancu kalau saya bilang mengerti, tapi apa sih yang bisa teman-teman lakukan untuk memastikan teman-teman mengerti? Satu, ketika teman-teman belajar teori, maka cobalah langsung mempraktekannya. Cost atau biaya untuk kita mempraktekkan sesuatu di dunia programming relatif lebih kecil kalau kita dibandingkan dengan keilmuan lain. Kita tinggal, oh saya belajar teori ini, saya tinggal ngoding langsung.
yang biayanya pun sama sejak awal kita belajar, di mana kita sudah punya mesinnya atau pinjam atau menyewa mesinnya sejak awal. Kita tinggal ngoding pun secara gratis, text editornya gratis, untuk simulasi atau menampilkannya pun gratis. Jadi kemungkinan besar teman-teman bisa selalu mempraktekkan apa yang teman-teman pelajari. Nah, itu jauh lebih penting dibanding teman-teman menghafalkan sintaksnya. Cara lain yang biasa saya lakukan adalah saya menulis atau mencoba menjelaskan. Jelaskannya nggak harus langsung upload di YouTube, bukan seperti itu. Tapi coba teman-teman tulis, tidak harus dipublish tulisannya, tidak harus di blog, maksudnya tidak harus di-upload ke website. Teman-teman bisa bikin catatan pribadi, mau itu di kertas ataupun di komputer. Teman-teman nulis, oh hari ini saya belajar ini, kegunaannya contohnya di seperti ini, dan inilah contoh pengaplikasiannya. Itu salah satu cara untuk menanamkan apakah yang kita pelajari kita sudah mengerti atau belum, bukan sekedar dihafalkan. Itu dia, semoga teman-teman tertarik. Sampai jumpa di video lainnya.